Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Guru harap kalian tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja. Untuk mempersingkat waktu, yuk langsung saja. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar yang namanya teks berita. Sebelum Ibu masuk ke dalam teks berita, kira-kira ada yang tahu apa itu berita? Yuk kita simak sama-sama. Apa itu berita? Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Dikutip oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Jadi dapat disimpulkan, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Dikutip oleh Kemendikbud.go.id. Berikutnya ciri-ciri teks berita. Di dalam ciri-ciri teks berita terdapat 4 ciri yang akan kita pelajari. Yang pertama, aktual, mengandung unsur-unsur terkini, terbaru, terhangat, dan sedang terjadi. Yang kedua, faktual, suatu kenyataan, bukan rekayasa, khayalan, maupun karangan. Fakta dalam sebuah cerita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, maupun pernyataan. Yang ketiga, menarik. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, dan mengandung nilai kemanusiaan. Dan ciri yang keempat, penting. Materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Berikutnya unsur-unsur teks berita. Di dalam teks berita terdapat unsur-unsur yang disebut dengan 5W plus 1H yang disingkat adiksimba. Yang pertama, what, peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana proses peristiwa itu bisa terjadi. Berikut bacalah contoh teks berita yang berjudul Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat Saat PSBB. Seorang oknum yang mengaku petugas di Jakarta Selatan viral di media sosial karena memaksa pemilik kedai bakmi melayaninya untuk makan di tempat. Padahal hal tersebut telah
telah dilarang selama masa PSBB berlaku. Pembelian makanan hanya diperbolehkan dengan cara take away atau dibungkus. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Keramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakangan diketahui bahwa oknum yang ngotot makan di tempat tersebut bernama Bejo Haryanto. Diketahui pula bahwa oknum tersebut ternyata bukan PNS, Pegawai Negeri Sipil DKI, tetapi oknum FKDM. Karena telah melanggar protokol PSBB, oknum tersebut langsung diberi sanksi berupa pemberhentian keanggotaan FKDM. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Twitter resminya. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa oknum anggota FKDM bernama Bejo Haryanto ngeyel ingin makan di tempat di masa pemberlakuan PSBB di Jakarta. Ia mengaku sebagai petugas yang baru saja menyelesaikan patrolinya. Ia juga menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Menanggapinya, pemilik kedai berkata bahwa ia hanya menjalankan peraturan Pemda DKI. Ia telah mencoba memintanya untuk segera pergi baik-baik dan tidak berniat mengusir. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak mau dikenai denda sebesar 100 juta rupiah karena melanggar peraturan PSBB. Namun oknum tersebut ngotot untuk tetap makan di tempat. Setelah membaca bacaan di atas, langkah selanjutnya menyusun pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu susun hendaknya memuat unsur-unsur berita dari teks berita yang telah dibaca. Contoh, perhatikan tabel berikut. Pertanyaan di dalam tabel tersebut bertujuan mencari unsur-unsur berita. Pertanyaan-pertanyaan ini juga merupakan jawaban dari bacaan pada slide di atas. Yang pertama, what? Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, where? Di mana peristiwa terjadi? Yang ketiga, when? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, who? Siapa yang terlibat di peristiwa tersebut? Yang kelima, why? Mengapa peristiwa terjadi? Dan yang keenam, how? Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Kita masuk kepada menyimpulkan isi teks berita. Di dalam menyimpulkan isi teks berita, dapat kita ketahui ada 3 cara. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama dan mencatat pokok-pokok pada saat mendengar berita. Yang kedua, catatlah pokok-pokok berikut dengan kalimat pendek agar tidak ketinggalan dalam menyimak berita. Yang ketiga, membuat kesimpulan berita. Kesimpulan dibuat dengan merangkaikan pokok-pokok berita yang telah dicatat menjadi beberapa kalimat.
memberikan satu contoh cara menyimpulkan isi teks berita dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di bacaan di atas. Seorang oknum yang mengaku petugas di Jakarta Selatan viral di media sosial karena memaksa pemilik kedai bakmi untuk melayaninya untuk makan di tempat. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Keramat Pelah, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Belakangan ini diketahui bahwa oknum yang ngotot makan di tempat tersebut bernama Bejo Haryanto. Sebelumnya, sempat diberitakan bahwa oknum anggota FKDM bernama Bejo Haryanto ngeyel ingin makan di tempat di masa pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta. Ia mengaku sebagai petugas yang baru saja menyelesaikan patrolinya. Ia juga menantang diberi sanksi apabila ada petugas Pemprov DKI Jakarta yang datang ke kedai tersebut. Alhamdulillah. Nah, itu tadi video pembelajaran teks berita bagian 1. Semoga kalian paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjawab Bu Guru. Nah, Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.